Contohnya, pendapatan rumah sakit tidak bisa kita gunakan untuk membayar hutang PEN karena tidak ada perpu yang mengaturnya. Dalam rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2022, seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango menyetujui perubahan Ranperda menjadi Perda dengan sejumlah catatan. Catatan disampaikan di hadapan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli, di antaranya berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Faisal Mohi. Menurut Alek dari Dapil Tapa Bolango tersebut, pemerintah daerah Bone Bolango harus bisa merencanakan skema pembayaran hutang pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sebab kondisi fiskal daerah saat ini cukup berat untuk membayarkan hutang tersebut. Selain itu, Faisal Mohi juga meminta agar PAD atau pendapatan asli daerah yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila bisa dipergunakan untuk membayar hutang PEN, sebab sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Padahal sebagian besar dana pinjaman PEN dialokasikan untuk pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Yang pertama, dalam pembahasan dua perlukan bahwa ada arah kita agak kesulitan untuk membayar hutang PEN. Kita mengarah ke sana. Maka catatan kami DPRD melalui pembahasan itu adalah pemerintah daerah sudah harus mulai menyiapkan skema ketika kita tidak mampu membayar. Jadi memang sudah dirancang, memang skema ketika kita tidak mampu membayar. Karena ketika kita tidak mampu membayar, maka akan otomatis dipotong DAU kita. Nah, itu sudah harus kita siapkan skemanya. Rancangan APBD kita itu akan seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan kami waktu Bupati adalah pentingnya beberapa OPD yang diberikan pembebanan untuk ikut berkontribusi terhadap pembayaran hutang PEN ini harus tertanggung secara maksimal. Dan itu agak sulit diwujudkan di Wakil Bupati ketika ini tidak dikeroyok lintas OPD. Contohnya, pendapatan rumah sakit tidak bisa kita gunakan untuk membayar hutang PEN karena tidak ada perpu yang mengaturnya. Sejak tahun lalu kami sudah ingatkan kepada Kabak Hukum untuk menyederhanakan ini, agar supaya ketika ada kelebihan dari pendapatan rumah sakit karena ada perpu yang memayunginya, dia bisa digunakan untuk ikut berkontribusi membayar hutang PEN. Tapi hingga saat ini, hingga kemarin tidak ada. Maka yang akan terjadi adalah berapapun pendapatan rumah sakit bisa dihabiskan ke rumah sakit. Kelebihannya dari apa yang telah dirancang di RKA mereka itu tidak bisa kita pakai. Tetap harus habis mereka. Tidak bisa menjadi pendapatan lain-lain. Dia tetap pendapatan brut dan tidak bisa kita gunakan untuk membayar hutang PEN. Oleh karena itu harus disegerakan payung hukum untuk bisa. Itu yang kedua. Catatan penting juga disampaikan oleh fraksi Golkar melalui juru bicara Sofyan Wahiji. Menurut Ketua Komisi 2 tersebut, Pemda harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sebab menurutnya belanja pegawai cukup besar dan tidak seimbang dengan capaian PAD. Sofyan Wahiji juga meminta agar Bupati Bone Bolango Merlan Uloli untuk bisa melakukan penyegaran jabatan di beberapa OPD teknis, sebab menurutnya sejauh ini sudah terjadi penurunan kinerja di beberapa OPD yang mengakibatkan beberapa pekerjaan mengalami penundaan. Dengan melihat pendapatan dan belanja Ibu Wako, memang belanja pegawai kita yang sangat besar sekali, sehingga untuk mengimbangi pengeluaran pendapatan supaya belanja daripada program-program belanja langsung ini bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah hanya untuk lebih meningkatkan perolehan PAD. Jadi ke depan ini kita sama-sama semua stakeholder kira-kira untuk bisa dapat menggenjot pendapatan asli
Sementara itu, fraksi Keadilan dan Perjuangan melalui juru bicara fraksi yaitu Samsu Botutihe menyampaikan hal yang sama, yaitu terkait masih rendahnya target capaian PAD. Samsu Botutihe meminta agar kedepannya Pemda bisa menyusun target PAD sesuai dengan kemampuan masing-masing OPD. Selain itu, Samsu Botutihe juga menyoroti sejumlah pekerjaan fisik yang terus mengalami penundaan dan tidak rampung sesuai dengan target pekerjaan. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan pemerintah daerah sebab sarana prasarana tersebut tidak bisa dipergunakan dan terus dianggarkan untuk penyelesaiannya. Catatan pertama adalah khususnya di tahun anggaran 2022, sebagaimana laporan Pak Bupati pada pembicaraan tingkat 1, betapa kita mengalami defisit, walaupun sebenarnya defisit ini direncanakan, termasuk bawahannya nanti juga di tahun 2023, khususnya terkait langsung dengan terlalu tingginya ketika kita menetapkan asumsi PAD, dan sebenarnya hal ini bisa mengacaukan berbagai macam hal, karena kita tahu bahwa uang tidak ada, tapi pada saat yang sama kita mencantumkan pagu itu pada APBD kita, dan tanpa terasa khususnya di tahun ini terjadi kontraksi terkait langsung dengan masalah anggaran kita sendiri. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa di tahun-tahun ke depan ketika kita membahas tentang pendapatan adalah sesuatu yang pasti, karena ketika sudah ditetapkan sebagai sebuah pendapatan, semua OPD apalagi DPD berharap dengan syarat bahwa itu bisa tereksekusi dengan baik. Oleh karena itu poin 1 adalah penetapan pendapatan kita berharap sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, catatan kami yang kedua adalah terkait langsung dengan perbaikan sistem penganggaran agar terpenuhi secara lengkap segala kebutuhan kita. Kita sangat miris misalnya ada yang sifatnya kewajiban pendapatan PNS seperti TPP segala macam itu, yang kadang-kadang tidak sesuai waktu pembayarannya, misalnya di Desember sampai di tahun ke depannya. Atau misalnya ada tenaga honorer yang misalnya cuma dianggarkan 10 bulan, 11 bulan, padahal mereka yang mengaku untuk daerah ini. Yang mereka itu akan menjadi sebuah catatan besar apabila penilaian orang adalah orang yang bekerja untuk daerah saja tidak terpenuhi dengan baik, apalagi mereka yang dalam tanda kutip tidak bersinggungan langsung dengan pemerintahan kita. Oleh karena itu, catatan kami adalah ketika menganggarkan tentang pendapatan silta khususnya, agar supaya ditetapkan secara penuh 12 bulan dan seterusnya, tidak ada yang kurang. Yang ketiga terkait langsung dengan infrastruktur. Catatan kami terhadap infrastruktur ini adalah ada banyak bangunan yang kita rencanakan yang tidak selesai di tahun yang sama, dan ini menguras APBD kita. Dan sebenarnya kerugian besar bagi daerah, karena ada satu kegiatan sampai 4-5 tahun yang kita rencanakan tetapi tidak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu, di masa-masa akan datang ketika kita merencanakan sebuah bangunan maksimal 2 tahun sudah selesai, jangan sampai ada yang melampaui itu, karena beberapa terhadap penggunaan aset itu yang tidak selesai. Sampai hari ini misalnya gedung DPRD belum selesai, padahal sudah beberapa tahun ya, kita menunggunya. Hal-hal seperti ini baik kami harus supaya di tahun yang akan datang tidak terulang kembali. Termasuk kami menginginkan bahwa pada saat melakukan pembangunan harusnya yang sifatnya skala prioritas. Kita banyak berkeliling di dinas-dinas, ada banyak sekali
perkantoran kita yang sebenarnya tidak layak, yang sudah banyak bocor, tidak usah jauh-jauh di lembaga legislatif saja yang dalam tanda kutip kita membahas anggaran di tempat ini juga tidak maksimal, yang sifatnya bangunan kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu inilah beberapa catatan dari kami fraksi keadilan. Dalam rapat paripurna ini, walaupun terdapat banyak catatan dari masing-masing fraksi, namun seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 untuk menjadi sebuah perda. Wahid Yunus, Gorontalo TV.